Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai transformasi W sama dengan sin Z, transformasi W sama dengan cos Z, dan transformasi konformal. Nah, adapun anggota kelompoknya itu ada saya, Zara Rustiani Mupliha sebagai pemateri pertama, ada Inayatus Sulaima sebagai pemateri kedua, lalu ada Sais Irizki sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Firda Dwi Oktavianti sebagai pemateri keempat. Nah, teman-teman, mempelajari transformasi W sama dengan sin Z, transformasi W sama dengan cos Z, dan transformasi konformal sangat penting dalam memahami konsep dasar analisis kompleks dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Transformasi W sama dengan sin Z dan transformasi W sama dengan cos Z membantu kita memvisualisasikan bagaimana fungsi trigonometri kompleks memetakan bidang kompleks, memberikan wawasan mendalam tentang perilaku fungsi dalam domain yang lebih luas. Sementara itu, transformasi konformal sangat berguna karena mempertahankan sudut lokal pada pemetaan antara dua permukaan. Ini memainkan peran penting dalam analisis peta, teknik elektro, dan dinamika fluida, terutama dalam memecahkan masalah yang melibatkan aliran potensial dan peta struktural. Pemahaman terhadap transformasi ini memungkinkan kita untuk mengaplikasikannya dalam simulasi fisik, pemrosesan sinyal, dan pengembangan algoritma optimasi, menjadikannya alat yang sangat berharga dalam bidang matematika terapan dan rekayasa. Nah, yang pertama ada transformasi W sama dengan sin Z. Nah, pada fungsi W sama dengan sin Z dan W sama dengan cos Z, sin Z dapat diuraikan menjadi sin Z sama dengan sin X cos Y plus I sin Y cos X. Sehingga diperoleh persamaan U sama dengan sin X cos Y dan V sama dengan sin Y cos X. Nah, persamaan di atas dijadikan pedoman untuk mengenal sifat-sifat pemetaan fungsi sinus. Nah, di sini ada contoh, perhatikan interval berikut. X lebih dari sama dengan negatif pi per 2 dan X kurang dari sama dengan pi per 2, di mana Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka cos Y sama dengan 1, dan sin Y sama dengan 0. Sehingga untuk sembarang titik pada interval yang diberikan, diperoleh U sama dengan sin X dan V sama dengan 0. Karena X berubah-ubah antara negatif V per 2 dan V per 2, maka nilai sin X berubah-ubah antara negatif 1 dan 1. Nah, akibatnya di bawah W sama dengan sin Z, interval yang diberikan dipetakan ke U lebih dari sama dengan negatif 1 dan U kurang dari sama dengan 1, di mana V sama dengan 0. Nah, pada bidang W, ada pada gambar 11.1 ya di bawah, menggunakan penalaran yang sama dapat ditunjukkan bahwa sumbu nyata bidang Z dipetakan ke interval yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu interval U lebih dari sama dengan negatif 1 dan U kurang dari sama dengan 1, di mana V sama dengan 0. Pada bidang W, pemetaan sumbu nyata bidang Z menutup interval tak berhingga kali. Nah, pada contoh selanjutnya akan ditunjukkan bahwa sumbu hayal X sama dengan 0. Dipetakan ke sumbu hayal U sama dengan 0. Nah, di bawah pemetaan sinus. Bila X sama dengan 0, maka U sama dengan 0 dan V sama dengan sin Y. Karena Y berubah-ubah dari negatif tahingga ke tahingga pada sumbu hayal, maka V sama dengan sin Y berubah-ubah dari negatif tahingga ke tahingga. Sedangkan U tetap berada pada 0, artinya sumbu X sama dengan 0, dipetakan ke sumbu U sama dengan 0. Nah, pada pemetaan ini, separuh bagian atas dipetakan ke separuh bagian atas, dan separuh bagian bawah dipetakan ke separuh bagian bawah. Selanjutnya yaitu transformasi W sama dengan cos Z. Pada transformasi W sama dengan cos Z dapat diuraikan menjadi cos Z sama dengan cos X cos HY dikurang I sin X sin HY dengan menggunakan identitas cos Z sama dengan sin Z plus pi per 2. Dapat diketahui sifat-sifat pemetaan cos Z yaitu melalui gabungan pemetaan zeta sama dengan Z ditambah pi per 2 dan W sama dengan sin zeta. Sebagai contoh, tentukan bayangan interval dari T di mana X lebih dari sama dengan negatif
pi dan kurang dari sama dengan 0. Y sama dengan 0 di bawah pemetaan W sama dengan sin Z plus pi per 2. Penyelesaiannya pada interval X lebih dari sama dengan negatif pi kurang dari sama dengan 0, Y sama dengan 0, di bawah pergeseran zeta sama dengan Z plus pi per 2 dipetakan menjadi T aksen sama dengan R dalam kurung zeta lebih besar sama dengan negatif pi per 2 dan kurang dari sama dengan pi per 2 I zeta sama dengan 0. Selanjutnya di bawah W sama dengan sin zeta T aksen dipetakan menjadi U lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1, V sama dengan 0. Akhirnya disimpulkan bahwa di bawah W sama dengan cos Z, interval negatif P, interval X lebih dari sama dengan negatif Pi dan kurang dari sama dengan 0, Y sama dengan 0 dipetakan menjadi U lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1, V sama dengan 0. Selanjutnya ada transformasi konformal. Konsep pemetaan konformal dapat dipikirkan sebagai interpretasi geometrik pada analitis. Aspek geometrik utama pada keserupaan ialah kesamaan sudut dalam besar dan arahnya. Misalkan fungsi Y sama dengan Z analitik pada titik Z0 dan andaikan bahwa F aksen Z tidak sama dengan 0, maka menurut definisi F analitik pada suatu lingkungan Z0, misalkan N. Pengembangan berikut berlaku di dalam N. Andaikan suatu kurva mulus, yaitu kurva yang dapat dinyatakan secara parametrik oleh dua fungsi yang dapat didiferensialkan, X bukan himpunan tak kosong, T. Y sama dengan T pada interval T kurang dari sama dengan beta dan T lebih dari sama dengan alpha melewati Z0 dan bahwa suatu titik berubah-ubah Z mendekati Z0 sepanjang A. Di bawah F, A mempunyai bayangan A aksen pada bidang W dan karena Z mendekati Z0 sepanjang A, W sama dengan Z mendekati W sama dengan F Z0 sepanjang A aksen. Maka karena F aksen Z0 ada, diketahui bahwa F aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 W min W0 per Z min Z0 yang dapat diungkapkan dengan untuk Z mendekati Z0 W min W0 per Z min Z0 maka menuju F aksen Z0. Artinya argumen W min W0 per Z min Z0 maka argumen F aksen Z0. Implikasinya dalam kurung siku argumen W min W0 dikurang argumen Z min Z0 maka argumen F aksen Z0. Hubungan terakhir ini berlaku bagi kelipatan 2R. Gambar di atas jika Z min Z0 garis sekan S menuju T yang merupakan garis singgung A pada Z0. Kehadirannya dijamin oleh definisi kurva mulus. Dengan melambangkan sudut inklinasi T dengan alpha, terlihat bahwa jika Z min Z0 argumen Z min Z0 maka alpha. Sedangkan pada bidang W, jika Z min Z0, W min W0, maka garis akan S aksen menuju T aksen yang merupakan garis singgung A aksen pada W0 dengan melambangkan sudut inklinasi T aksen dengan himpunan tak kosong, terlihat bahwa jika Z min Z0 argumen W min W0 maka himpunan tak kosong. Sehingga dengan menggabungkan persamaan-persamaan di atas diperoleh jika Z min Z0 dalam kurung himpunan tak kosong dikurang alpha maka argumen F aksen Z0 dengan menggunakan limitnya diperoleh himpunan tak kosong sama dengan alpha ditambah argumen F aksen Z0. Oke, selanjutnya ada teorema untuk transformasi konformal. Andaikan bahwa Z analitik pada Z0 dan bahwa F aksen Z0 tidak sama dengan 0, misalkan A adalah suatu kurva mulus melewati Z0 dan misalkan A aksen ini menunjukkan bayangan A di bawah fungsi F
Maka jika sudut inklinasi A pada Z0 adalah alfa, maka sudut inklinasi A aksen pada fungsi fz0 adalah alfa plus arc f aksen z0. Nah, teorema ini sederhananya menjelaskan bahwa fungsi fz yang analitik menciptakan efek lokal seperti memperbesar, mengecilkan, atau memutar. Tetapi sudut antara kurva tetap terjaga walaupun inklinasi kurva bisa bergeser karena rotasi arc f aksen z0. Nah, dari sini muncul akibat teorema, andaikan bahwa z analitik pada z0 dan bahwa f aksen z0 tidak sama dengan 0. Misalkan A dan B adalah dua kurva mulus yang berpotongan pada z0 dan membentuk sudut theta diukur dari A ke B, maka bayangannya A aksen dan B aksen di bawah fungsi f membentuk sudut yang diukur dari A aksen ke B aksen sebesar theta. Nah, secara singkat, di bawah fungsi f, sudut perpotongan antara A dan B adalah tetap tak berubah dalam besar dan arah. Maksud dari akibat teorema ini adalah fungsi fz itu menjaga sudut perpotongan antara dua kurva yang berpotongan. Bahkan jika kurva A dan B berubah bentuk atau ukuran, atau jika area di sekitar Z0 ini diperbesar atau diputar, sudut di antara A dan B tidak berubah setelah transformasi. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Diberikan transformasi konformal W sama dengan Z kuadrat, di mana Z sama dengan X plus Y adalah bilangan kompleks pada bidang Z, dan W sama dengan U plus IV adalah bilangan kompleks pada bidang W. Tentukan bentuk hubungan antara U dan V dengan X dan Y. Nah, untuk menyelesaikan soalnya, di sini kita ketahui W-nya itu kan sama dengan Z kuadrat, dengan Z-nya itu adalah X plus Y. Nah, X plus Y ini kita masukkan ke dalam persamaan W sama dengan Z kuadrat. Jadi, X plus Y dikuadratkan, dia akan menghasilkan X kuadrat negatif Y kuadrat plus 2XY. Nah, dari hasil ini, kita bisa lihat bahwa U-nya itu adalah X kuadrat negatif Y kuadrat, dan V-nya ini adalah 2XY. Nah, untuk melihat hubungan antara U dan V ini, kita operasikan U kuadrat ditambah V kuadrat, sehingga dia akan menghasilkan X kuadrat negatif Y kuadrat dikuadratkan lagi ditambah 2XY kuadrat. Nah, karena persamaan ini dapat kita ubah, berarti dia menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan. Nah, jika X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kita misalkan sebagai R kuadrat, maka R kuadrat di pangkat 2 dia akan menghasilkan R pangkat 4. Nah, berdasarkan penghitungan tersebut, maka hubungan antara U dan V ini menunjukkan bahwa transformasi W sama dengan Z kuadrat memetakan setiap titik pada bidang Z ke bidang W sedemikian rupa sehingga jarak kuadrat total U kuadrat ditambah V kuadrat di bidang W sebanding dengan pangkat 4 dari jarak R di bidang Z. Artinya, bentuk hubungan ini mencerminkan sifat bahwa transformasi W sama dengan Z kuadrat mempertahankan hubungan radial tetapi mengubah jarak secara eksponensial dengan pangkat 2 dalam bidang kompleks.